Jadi kita tahu bersama kan akhirnya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Bayangkan kalau manusia itu tidak punya akal budi, tidak punya kehendak, berarti Tuhan yang setting si Adam dan Hawa itu petik buah itu. Ini jadi cuma kita lihat cuma kecil. Ini satu poin yang sangat kecil di dalam Alkitab tapi pengaruhnya besar. Nah ini yang diajarkan oleh Calvinis. Kalau doktrin Calvinis itu mengajarkan bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam satu dekret, termasuk kejahatan dan dosa. Nah kita menolak itu. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan menetapkan banyak hal tetapi tidak segala sesuatu. Apa yang Tuhan tetapkan? Hal-hal yang tidak bertentangan dengan sifatnya. Itu tidak mungkin ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kita bilang bahwa banyak hal ditetapkan oleh Tuhan. Tapi tidak semua. Jadi kira-kira apa yang ditetapkan oleh Tuhan? Bilang hal-hal yang tidak bertentangan dengan sifatnya. Jadi kalau hal-hal tidak bertentangan dengan sifatnya, itu bisa ditetapkan. Tapi ketika bertentangan dengan sifatnya, itu tidak mungkin ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dalam dunia ini ada hal-hal yang ditetapkan oleh Tuhan, ada hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau orang bilang, kenapa Tuhan nggak larang Adam dan Hawa itu untuk pukul tangan Hawa itu untuk ambil buah larangan Tuhan? Yang pertama berarti Tuhan intervensi kehendak bebas manusia. Sama dengan Tuhan menyangkali apa yang Dia desain untuk manusia. Jadi ketika Tuhan desain manusia untuk bisa memilih, nah itu tidak bisa disangkal oleh Tuhan. Nah coba kita buka satu ayat dalam Alkitab. Coba minta, ada nggak spidol di sebelah itu ya? Coba kita lihat dalam kitab ya 2 Timotius. Ini Alkitab saya agak acak-acak bentar ya. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat 11 sampai 13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat yang 13. Sudah dapat? Saya coba baca ya. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Nah, coba kita perhatikan ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi salah satu sifat Tuhan adalah setia. Kalau kita tidak setia, Tuhan setia. Nah, orang suka salah kaprah ayat ini. Dia pikir ada orang yang bilang begini, kan kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Artinya kalau kita tidak setia ke iman kita, katanya Tuhan tetap menyelamatkan kita. Ini salah. Artinya begini, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada keputusannya. Keputusan bagi orang yang tidak setia apa? Dihukum. Gitu. Jadi Tuhan bukan hanya setia kepada janjinya untuk diselamatkan, tetapi juga setia kepada keputusannya untuk apa? Menghukum orang yang tidak percaya. Tetapi yang mau kita garis bawahi di sini adalah Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak bisa nyangkal dirinya, artinya Dia tidak bisa berkompromi dengan apa yang Dia sudah putuskan sejak awal. Nah, ketika Tuhan ciptakan manusia dengan kehendak bebas, Tuhan tidak bisa sangkal itu. Nah, itulah yang sudah Dia desain untuk manusia.
yang dia sudah desain untuk manusia. Jadi, nah ini poin kita bahwa hal-hal yang tidak bertentangan dengan sifatnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Ketika bertentangan dengan sifatnya, tidak mungkin ditetapkan oleh Tuhan. Tidak mungkin Tuhan yang buat. Misalnya apa? Dosa dan kejahatan. Dosa dan kejahatan itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati Tuhan. Dalam banyak ayat dalam Perjanjian Baru dikatakan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Tuhan tidak mungkin menciptakan dosa. Tuhan tidak mungkin menetapkan manusia itu jatuh ke dalam dosa, mungkin. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya itu adalah pilihan manusia. Dan kita tahu bersama, manusia yang sudah berdosa tidak bisa pergi ke surga. Tidak bisa. Kenapa? Karena surga adalah tempat yang maha kudus dan dosa itu kekejian bagi Tuhan. Jadi di prinsip artinya untuk bisa pergi ke surga maka dosa itu harus selesai. Kan ini hal yang kita ulang-ulang terus dari kemarin. Jadi bagaimana cara menyelesaikan dosa? Oh, sekarang muncul banyak agama bilang bahwa amal, kemudian rajin ibadah, kemudian rajin berbuat baik dan lain-lain. Yang intinya semuanya ini adalah usaha manusia. Tapi Alkitab berkata bahwa usaha manusia itu kain kotor. Artinya usaha manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Hanya ada satu cara supaya dosa itu bisa selesai. Menurut Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-23 bahwa dosa harus diselesaikan dengan apa? Nah, upah dosa ialah maksudnya apa? Ya dosa itu harus diselesaikan dengan hukuman. Ini hukum yang Tuhan sudah ajarkan kepada semua manusia. Oleh sebab itu, di semua negara pasti memperlakukan prinsip ini. Yang bersalah akan dihukum. Kalau kamu nyuri ini, ya hukumanmu berapa tahun. Kalau kamu bunuh orang, hukumanmu berapa tahun. Upah dosa adalah hukuman. Upah dosa adalah mati. Nah, Bapak Ibu saudara sudah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan begini, akhirnya bagaimana dengan Adam dan Hawa? Adam dan Hawa sudah berdosa dan kita semua adalah manusia berdosa. Akhirnya Adam dan Hawa dijanjikan juru selamat ini. Jadi juru selamat inilah nanti yang akan mengalami maut untuk dosa semua manusia. Oleh sebab itu kita bilang di sini adalah apa? Tuhan berjanji untuk kirim juru selamat. Janji. Jadi Adam dan Hawa dan semua orang dalam perjanjian lama yang hidup sebelum penyaliban Yesus Kristus harus bertobat dan percaya kepada apa? Janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Jadi inilah kesimpulan kita bahwa tidak ada orang yang bisa selamat tanpa lewat Yesus Kristus. Jadi orang-orang perjanjian lama kalau mau selamat harus lewat salib ini. Nah, kita juga yang hidup sekarang, kita yang hidup di masa gereja, artinya setelah Yesus Kristus disalib kita hidup, kita beriman kepada apa? Objek yang sama. Cuma bedanya kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Kalau ini bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang. Karena baru dijanjikan. Tapi objeknya sama. Tuhan Yesus selain bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Artinya ya, semua orang dimanapun, mulai dari manusia pertama sampai dengan manusia terakhir nanti, jalan keselamatannya cuma satu. Tidak boleh ada jalan lain. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Kan kita sudah buka ayat kemarin, Roma 12 ayat 1, Roma 10 ayat 1 sampai 3. Bahwa hukum Taurat adalah bayangan dari apa yang akan datang. Jadi, sedangkan wujudnya adalah Yesus Kristus. Nah, saya belum mau bicara orang kita mau tutaskan dulu dalam perjanjian lama. Nah,
di dalam perjanjian lama, supaya bisa ingat terus janji Tuhan untuk kirim juru selamat, maka Tuhan perintahkan apa? Satu sistem ibadah yang kita sebut sebagai ibadah apa? Ibadah simbolik. Ibadah simbolik ini adalah apa? Jadi perintah ibadah untuk menyimbolkan juru selamat yang Tuhan janjikan itu. Dan yang paling sederhana adalah apa? Potong binatang korban. Jadi orang yang punya iman yang benar, bukti dia beriman adalah dia harus menyembelih domba korban. Jadi baik Adam dan Hawa, Kain dan Habel itu diberikan perintah yang sama. Oleh sebab itu kalau kita ingat cerita dalam Kejadian pasal yang keempat, ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Tuhan, banyak orang pikir persembahan Kain ditolak karena memang dia tidak mempersembahkan dengan segenap hati. Bukan itu poinnya. Poinnya di situ adalah karena apa yang dipersembahkan oleh Kain tidak melambangkan apa-apa. Tuhan menuntut apa? Iman dengan ketaatan. Jadi gini, iman saya itu harus selaras dengan apa yang saya lakukan. Dan dulu yang paling sederhana adalah ini masalah ibadah simbolik. Kain dan Habel, ya kenapa Tuhan akhirnya menerima persembahan dari Habel? Ya karena Habel mempersembahkan apa yang Tuhan minta. Karena melambangkan ini gitu loh. Kalau tumbuh-tumbuhan itu tidak melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak ada poin teologisnya untuk itu. Dan sebenarnya tidak hanya ada Kain dan Habel, ada banyak hal dalam perjanjian lama yang semuanya bicara kepada Yesus Kristus. Misalnya setelah Kain dan Habel, masih ingat nggak cerita air bah? Cerita air bah, anggap saja ini air bah, peristiwa Nuh. Tuhan lihat bahwa kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 6, semua manusia semakin jahat di hadapan Tuhan. Apalagi ketika ada persetubuhan yang tidak wajar antara malaikat yang jatuh dalam dosa dengan perempuan manusia dan menghasilkan katanya apa? Keturunan yang memberontak pada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ambil keputusan untuk apa? Untuk menghabisi manusia berdosa dengan air bah. Tuhan perintahkan untuk membuat bahtera. Bahtera itu kesaksian sebenarnya. Dan ketika Nuh bangun bahtera diketawain orang. Diejek, kok kamu bikin kapal di atas apa? Bikin kapal di atas gunung. Ya wajarnya bikin kapal itu di air kan gitu kan. Ya. Artinya apa? Orang tidak datang kepadamu dan bertanya kenapa bikin kapal di daratan. Kalau seandainya banyak orang bertanya, pasti mu akan menjelaskan kebenaran. Dan akhirnya hanya Nuh dan keluarganya 8 orang yang selamat. Singkat cerita, setelah keluar dari bahtera, setelah 1 tahun kan air bah itu sampai surutnya dan seterusnya, akhirnya mereka keluar dari bahtera. Apa hal pertama yang dilakukan oleh? Coba kita buka kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-20 dan 21. Kejadian pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sudah dapat semua? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang timbul dalam hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti, mesti menabur, menuai dan seterusnya. Jadi bayangin,
Nuh ketika dia turun dari bahtera, dia tidak cari tempat untuk bagaimana membangun rumah. Jadi pikiran pertama seorang percaya pada waktu itu adalah apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan Nuh tidak mempersembahkan sayur-sayuran atau apa, tidak mungkin. Yang dia persembahkan sesuatu yang hidup dan akhirnya dikorbankan. Karena apa? Sekali lagi melambangkan Yesus yang mati di atas kayu salib. Yesus yang mati di atas kayu salib. Kemudian setelah Nuh ada siapa? Keturunan keberapa dari Nuh? Ada Abraham. Masih ingat cerita Abraham? Ketika Abraham dijanjikan anak perjanjian oleh Tuhan. Oh, dalam masa tua Abraham dan Sarah, bahkan Sarah sempat nggak percaya dan dia ketawa, nggak mungkin lah, saya seumur ini masih bisa dapat anak dan seterusnya. Sarah sudah sempat suruh Hagar itu tidur dengan Abraham dan akhirnya hadir anak namanya Ismail. Dan Tuhan bilang bukan dia anak perjanjian. Dan akhirnya datang satu anak di masa tua Abraham namanya siapa? Ishak. Pada waktu Ishak ini mulai bertumbuh menjadi seorang remaja yang baik, Tuhan mau uji Abraham, mau uji iman. Abraham membawa anak ini ke Bukit Moria untuk apa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam hati Abraham sebagai orang tua pasti Tuhan bilang ini anak perjanjian, kenapa sekarang mau dikasih korban? Betul. Dan Abraham sebagai orang percaya dia turut kepada Tuhan. Ketika Ishak tanya, Pak, kita mau kemana? Tuhan bilang kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya Ishak tahu yang harus dikorbankan adalah apa? Domba atau binatang. Kan Ishak tanya ke bapaknya, mana korbannya? Abraham jawab apa? Masih ingat jawaban Abraham? Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Tetapi dalam pikiran Abraham, yang akan dipersembahkan adalah anaknya. Tetapi imannya bilang bahwa Tuhan menyediakan. Ketika sampai di gunung, ketika Abraham sudah ikat anaknya dan hampir mengorbankan si Ishak, Tuhan bilang apa? Abraham, saya hari ini sudah tahu imanmu seperti apa. Lepaskan anak itu dan di situ ada korban domba yang akan dikorban. Seharusnya siapa yang dikorbankan? Ishak. Tetapi kematian Ishak digantikan oleh siapa? Domba ini. Nah, domba ini melambangkan Yesus Kristus. Melambangkan Yesus Kristus. Nggak tahu banyak orang sadar nggak akan hal ini. Jadi seharusnya kita yang mati, kita ini Ishak nih. Tetapi kematian kita digantikan oleh apa? Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Jadi dalam perjanjian lama, semua hal itu bicara kepada siapa? Bicara kepada Yesus Kristus. Kemudian hal yang paling penting adalah ketika bangsa Israel masuk di tanah perbudakan Mesir. Ini sejarah. 3 abad lebih mereka ada di tanah perbudakan. Dan Tuhan bilang bangsa ini sudah siap untuk jadi satu bangsa yang mandiri. Karena Tuhan punya rencana untuk membentuk satu bangsa yang besar. Sebelum kita masuk sini, nah di masa ini adalah apa? Ayah sebagai imam. Sekaligus apa? Tiang penopang dan dasar kebenaran. Imam itu artinya apa? Imam ini artinya perantara. Perantara antara manusia dengan Tuhan, itu namanya imam. Jadi bapak-bapak yang hidup di masa ini, oleh sebab itu masa ini disebut sebagai masa bapak patriark. Nah, ayah-ayah yang hidup di masa ini dia punya tanggung jawab sebagai imam sekaligus sebagai standar kebenaran yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu bagi anak-anak yang mau tahu kebenaran, dulu belum ada gereja, belum ada bait suci, mereka harus tanya kepada siapa? Ayahnya. Sehingga kalau ayah-ayah pada masa ini kurang ajar, maka itu akan berpengaruh kepada anaknya. Karena ayah adalah imam dan sekaligus tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan pada masa ini ayah-ayah masih bisa berkati anak-anaknya. Ada doa kutuk, ada doa berkat dan seterusnya. Karena ayah pada masa ini punya otoritas untuk itu yang dipercayakan oleh Tuhan. Ketika peristiwa Esau dan Yakub mau terima berkat daripada Tuhan, harusnya kan yang terima berkat kesulungan rohani itu kan Esau. Tetapi itu ditukar dengan kacang
ditukar dengan kacang merah. Nah, tapi kita lihat bagaimana seorang ayah punya otoritas untuk itu. Tapi Tuhan yang mempercayakan. Nah, setelah masa ini, ketika bangsa Israel masuk ke tanah Mesir, kemudian mereka disahkan menjadi satu bangsa yang besar. Nanti tidak ada lagi ayah sebagai imam. Tidak ada lagi. Nanti kita lihat ya. Nah, di sini pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, 9 tulah itu Firaun tidak kapok-kapok. Betul tidak? Air menjadi darah, nyamuk, lalat pikat, hujan es, belalang, dan macam-macam katak. Firaun bawa dukun untuk lawan apa? Tulah daripada Tuhan. Pokoknya nggak kapok-kapok terus. Oh, saya nggak mau lepaskan bangsa Israel, kata Firaun. Kenapa dia nggak mau lepaskannya? Karena tenaga kerja gratis itu, kerja rodi kan. Jadi kalau sampai lepaskan bangsa Israel, mereka harus bayar pekerja. Nah, akhirnya Tuhan sampaikan kepada Musa dan Harun, siap-siap. Saya mau kasih tulah yang terakhir, tulah ke-10. Ini bukan mau minta keluar lagi, tetapi nanti Firaun usir kalian. Tulah ke-10 apa? Kematian anak sulung. Wah, ini penting. Semua anak sulung di Mesir, orang Mesir, mulai dari anak sulung binatang sampai dengan anak sulung Firaun, itu akan dihabisi oleh Tuhan. Oke, anak sulung binatang-binatang, Firaun masih, ya adalah binatang, nanti berkembang biak lagi. Anak sulung rakyatnya mungkin dia sedih juga, tapi tidak sesedih ketika Tuhan ambil anak sulung. Yang pertama kenapa? Anak sulung dia pewaris tahta kerajaan. Itu penting. Jadi dia adalah penerus generasi Firaun selanjutnya. Semuanya mati. Tetapi Tuhan memberikan pengecualian kepada anak sulung apa? Bangsa Israel. Syaratnya apa? Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, coba kita buka kitab Keluaran. Keluaran Keluaran pasalnya yang ke-12. Nah, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke ayatnya yang pertama itu dan seterusnya. Saya akan baca dulu mulai dari ayat 1. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap orang. Ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Itu yang pertama. Berumur berapa? Setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurung sampai hari yang keberapa katanya? 14. Jadi ambil tanggal 10, kemudian kurung sampai kemudian sembelihnya tanggal 14 bulan Nisan. Nah, inilah kematian anak domba yang digenapi oleh Yesus Kristus. Oleh sebab itu Yesus Kristus itu dia harus mati itu tanggal 14 bulan Nisan sesuai dengan peraturan domba Paskah. Dan nanti ini ada kaitannya dengan hari apa Yesus Kristus itu mati, apakah Jumat atau Rabu. Nah, tapi kita nggak mau bahas itu hari ini. Kemudian dari darahnya katanya ayat 7, haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Jadi ambil domba, kemudian pada tanggal 14 bulan Nisan, darahnya itu diambil apa? Dibubuhkan pada kedua tiang pintu. Berarti kalau kedua tiang pintu kiri dan kanan, betul tidak? Dan kepada apa? Ambang atas. Ini ambang apa?
tipologi salib. Bayangkan tipologi salib Tuhan sudah kasih tahu sejak perjanjian lama. Nah, keluarga bangsa Israel yang di pintu rumahnya ada tanda ini, anak sulungnya tidak akan mati. Nah, ini melambangkan siapa? Yesus Kristus. Jadi ini melambangkan penebusan sebenarnya. Yang harusnya mati siapa? Anak sulung, tetapi digantikan oleh domba yang disembelih. Sehingga pada masa ini sekali lagi ibadah simbolik terus diperkenalkan oleh Tuhan untuk apa? Mengingat janji Tuhan kirim juru selamat. Janji Tuhan kirim juru selamat. Nah, akhirnya bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian. Saya singkat cerita ya. Ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka masih bersungut-sungut juga kepada Tuhan. Mereka masih bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan membuat aturan, banyak aturan, termasuk masalah sabat. Nah, masalah sabat itu ya Tuhan atur ketika mereka apa? Masuk di tanah perjanjian. Dan ibadah simbolik yang dulunya sederhana semakin apa? Ya kita bilang semakin kompleks. Ya ini anggap aja kaki dian ya, saya nggak pintar gambar. Kaki dian semakin kompleks. Jadi semakin rapi ibadah simboliknya. Kalau dulu cuma bicara potong binatang, tetapi sekarang sudah ada masalah hukum sabat lah, tidak boleh bekerja pada hari sabat lah, ada hari raya khusus dan seterusnya. Nah, pada waktu bangsa Israel di padang gurun, ketika bangsa Israel berontak kepada Tuhan, dan akhirnya mereka dipatok oleh ular kudung, supaya bisa sembuh, mereka harus apa? Tuhan perintahkan kepada Musa dan Harun bikin apa? Tiang ular tembaga. Jadi Tuhan perintahkan kepada Harun dan Musa untuk apa? Buat ular tembaga, tiang ular tembaga. Jadi bangsa Israel yang dipatok ular supaya nggak mati, dia harus lihat ular tembaga yang didirikan oleh Musa dan Harun. Ini lambang salib, sebenarnya ini lambang salib. Dan sekarang jadi lambang apotik, lambang keselamatan, pertolongan pertama. Betul tidak? Ini lambang apotik. Kalau mau cari sehat ya beli obat. Jadi ditiru oleh apa? Karena ini sebenarnya dimulai dari Alkitab. Dan sebenarnya ini digenapi kepada siapa? Yesus Kristus. Coba kita lihat satu ayat dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal 3 ya. Ayat 14. Sudah dapat? Yohanes pasalnya yang ketiga ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Loh, kenapa kok Yesus Kristus ditipologikan dengan ular? Padahal ular itu adalah lambang dari iblis. Ada yang pernah dengar jawabannya? Karena apa? Karena Yesus ketika dia di atas kayu salib, dia adalah manusia yang paling berdosa. Dia adalah manusia yang dosa seisi dunia itu ditanggungkan kepadanya. Jadi dia disebut sebagai orang yang paling berdosa, bukan karena dia yang buat, tetapi dia yang menanggung dosa itu. Oleh sebab itu katanya apa? Sama seperti Musa sama seperti Musa meninggikan ular di atas padang gurun, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Jadi semua hal-hal dalam perjanjian lama itu melambangkan siapa? Yesus Kristus. Termasuk ibadah sabat. Ibadah sabat itu melambangkan Yesus Kristus. Nanti ketika Yesus Kristus datang, semua hal ini selesai, tidak berlaku lagi. Masalah sabat, masalah makanan haram dan tidak haram, itu semuanya selesai. Karena ini adalah paket ibadah simbolik.
pakai ibadah simbolik. Jadi mau bicara tentang ular, bicara tentang apa? Sabat. Sekarang kenapa kita nggak harus gerejanya hari Sabtu, hari Sabat? Ya karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kalau aturan Sabat itu ada ikatannya dengan aturan hukum Taurat. Dia sifatnya simbolik, sama dengan masalah-masalah yang lain. Nah, di bagian ini bukan ayah lagi sebagai imam, karena posisi ayah sebagai tiang penopang masalah kebenaran itu sudah selesai. Puncaknya kapan? Puncaknya sebenarnya waktu di masa Nuh. Sudah makin banyak ayah yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, di masa ini siapa yang imam? Harun dan keturunan. Jadi terbilang Lewi. Keturunan Lewi dari Harun itu sebagai imam. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi imam. Itu aturan Tuhan. Kemudian apalagi? Tiang penopang dasar kebenaran siapa? Israel sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu orang di masa ini, orang kalau mau cari kebenaran itu datang ke Yerusalem. Dan masih ada sisa-sisa sampai masa Rasul. Waktu Sida-Sida datang ke Israel, masih ada sisa-sisa. Karena Sida-Sida belum mengerti, dan akhirnya nanti dijelaskan oleh Filipus. Jadi di masa ini yang imam itu Harun, imam Lewi keturunan. Jadi bapak-bapak itu bukan imam lagi. Dan tidak ada lagi ayah-ayah yang berkati anaknya, nggak ada. Tidak ada hak kesulungan, tidak ada lagi, semuanya sudah selesai. Di masa ibadah simbolik ini. Yang ada yang sebut bapak sebagai imam. Bukan pengertian imam yang seperti yang Alkitab ajarkan. Karena kalau imam seperti yang Alkitab ajarkan itu dia punya otoritas untuk memberkati dan mengutuk. Nah sekarang nggak ada lagi. Bahkan di masa perjanjian lama ayat tidak lagi seperti itu. Yang imam adalah Lewi. Oleh sebab itu keturunan Lewi ketika mereka melayani Tuhan di bait suci, mereka punya satu peran yang luar biasa. Ketika Israel mau perang harus tanya ke Tuhan dulu lewat siapa? Bangsa Tuhan gimana Tuhan mau perang atau tidak, maju atau tidak. Nah, bangsa keturunan Lewi itu imam-imam besar itu dikasih Tuhan baju khusus. Baju efod namanya. Nah di baju efod itu ada dua petunjuk, ada urim dan ada tumim. Urim ya, tumim tidak. Nah, ketika mereka berdoa kepada Tuhan, ketika Tuhan bilang urim berarti iya. Ketika petunjuknya tumim berarti tidak. Nah itu dulu. Kenapa? Karena Lewi itu adalah perantara. Apa-apa harus tanya lewat keturunan Lewi sebagai imam. Nah inilah ibadah simbolik itu. Nah ketika Yohanes tampil sampai dengan masa Yesus Kristus, maka semua yang ada di dalam perjanjian lama itu yang sifatnya ibadah simbolik itu sudah selesai. Oleh sebab itu kita bilang ini adalah masa peralihan dari ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Ibadah hakikat itu apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak bergantung lagi kepada waktu, tidak bergantung kepada tempat, dan tidak bergantung kepada postur tubuh kita. Misalnya waktu, ya kita nggak ada sholat 5 waktu. Kita ibadah setiap hari setiap saat kepada Tuhan. Itu prinsip ibadah yang benar. Kemudian tempat, ya dulu harus pergi ke bait suci. Tapi kalau prinsip ibadah hakikat adalah setiap hari, every time, all the time. Itu adalah apa? Penyembahan kita kepada Tuhan. Kadang ada orang bilang, ibadah hari Minggu. Jadi di luar hari Minggu nggak ibadah. Jadi gimana? Karena sudah terpaku hari Minggu ibadah. Berarti hari yang lain apa? Karena bukan ibadah berarti bisa bikin sesuka-sukanya. Karena apa? Tidak mengerti konsep ibadah yang benar. Coba kita buka satu ayat dalam Yohanes pasal 4.
ayat 23 dan 24. Yohanes pasalnya yang keempat, ayat 23 dan 24. Sudah dapat semua? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan bilang saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, artinya sudah di depan mereka. Hakikat daripadanya siapa? Yesus Kristus. Penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ingat, ini percakapan siapa? Percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Pada waktu itu Samaria dengan Yehuda itu sudah pisah. Orang-orang Samaria berdoa kepada Tuhan mereka di mana? Ya di bukit mereka ada kuil di situ. Sedangkan orang Yahudi berdoa kepada Tuhan di Yerusalem. Kan itu masalahnya. Tuhan bilang sekarang sudah tidak lagi masalah itu. Penyembah-penyembah yang benar bukan lagi di Gunung Gerasim itu kalau salah namanya, bukan lagi di Yerusalem, tetapi apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena orang Samaria pasti bilang, di mana kita mau menyembah Tuhan? Ya orang Samaria jawab, ya di gunung kita lah. Orang Yerusalem bilang, ya di Yerusalem menyembah Tuhan. Itu ibadah simbolik, terikat dengan tempat. Tetapi Tuhan saatnya akan tiba dan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah yang benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, tidak terikat tempat, waktu dan apa? Postur tubuh. Sekarang kita nggak ada kiblat. Kalau dulu di masa bangsa Israel ada kiblat. Oleh sebab itu, ketika Salomo bangun bait Allah, bait suci pada waktu itu, Salomo bilang apa kepada Tuhan? Biarlah ketika umatmu terserak kemana-mana, dan ketika mereka berdoa menghadap rumahmu yang kudus ini, dengarkanlah doa mereka. Nah itu pada saat itu kiblat tuh. Sebenarnya kiblat dari tetangga-tetangga kita juga ikut bangsa Yahudi sebenarnya. Kiblat menghadap Yerusalem. Jadi dulu supaya doa didengar itu harus berkiblat. Sesuai dengan doa Salomo kepada Tuhan. Tapi sekarang nggak perlu kiblat. Karena kiblat kita adalah apa? Hati. Dia mau menghadap kemanapun, kalau hati kita benar berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan doa. Nah ini prinsip. Jadi sekarang di masa ini disebut sebagai apa? Ibadah hakikat. Coba kita buka satu ayat dalam Alkitab bahwa tampilnya Yohanes Pembaptis itu adalah perubahan masa ibadah juga. Matius 11 ya. Oh bukan. Luka ya, Matius 11 ayat 12. Sorry maaf. Lukas 16 ayat 16. Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-16. Minta satu orang baca. Lukas 16 ayat 16. Ya. Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasuki. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kapan? Sampai Yohanes Pembaptis tampil. Jadi artinya ibadah-ibadah simbolik dalam hukum Taurat itu berlaku sampai Yohanes Pembaptis tampil. Oleh sebab itu semua ibadah simbolik dan cara beribadah itu berubah ketika masa perjanjian baru. Oh kenapa di masa Tuhan Yesus masih ada bait suci? Itu adalah masa peralihan.
masa peralihan, dan ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dan bukan hanya itu, pada tahun 70 Tuhan izinkan bait suci itu musnah karena tidak ada lagi ibadah simbolik. Sekarang kita tidak lagi hidup di bawah hukum Sabat, tidak lagi. Hari Minggu itu bukan hari Sabat, bukan, tidak sama. Kalau dulu ada hari Sabat, hari Sabtu, hari ke-7, Sabatun. Tetapi sekarang hari Minggu itu bukan hari Sabat. Hari Minggu itu adalah hari berkumpul untuk Tuhan, hari mengingat Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Korintus, hari pertama, hari untuk mengingat Tuhan. Jadi apakah orang Kristen bisa berbakti, berkumpul pada hari-hari lain? Bisa saja. Cuma kenapa kita pilih hari Minggu? Yang pertama kita ingat Tuhan, kita ingat kebangkitan Dia hari Minggu. Yang kedua ya tanggal merahnya hari Minggu sekarang. Masa kita mau berkumpul pada hari biasa? Orang nggak bisa berkumpul karena hari kerja. Kita carilah hari yang bisa berkumpul semua, namanya hari Minggu. Jadi kalau orang-orang Advent sekarang tetap hari Sabat, ya itu aneh juga. Padahal hari Sabat itu sudah selesai. Coba kita buka misalnya dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 16 dan 17. Sudah dapat? Kolose pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai apa? Makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat 17. Semuanya itu katanya apa? Hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Termasuk jawab masalah makanan halal dan makanan haram. Sekarang nggak ada lagi halal dan haram. Semuanya halal, Tuhan Yesus bilang. Karena yang masalah halal dan haram bukan apa yang masuk, tetapi apa yang keluar. Sekarang orang bisa makan batu nggak? Ya bisa saja, cuma gunanya apa makan batu? Tuhan bilang segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berbunga. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 7 dan 1 Korintus 9. Nanti kita memang punya waktu untuk bahas itu lebih detail lagi. Jadi semua selesai. Kita sekarang hidup di masa ibadah hakikat dan bukan lagi ibadah simbol. Semua yang dalam perjanjian lama menyimbolkan apa? Yesus Kristus. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau kita baca dalam kitab Matius 20 berapa itu? Segala sesuatu harus digenapi tentang aku. Saya agak lupa ayatnya, tapi nanti saya mau cari lagi. Ada ayat yang Yesus bilang bahwa segala sesuatu tentang aku harus digenapi. Saya lupa ayatnya, nanti saya akan cek Matius berapa saya lupa. Tapi ada perkataan yang Yesus bilang segala sesuatu tentang aku yang dikatakan oleh para nabi, kitab-kitab para nabi itu harus digenapi. Berapa? Lukas 18 ayat 31. Coba. Ayat Lukas 18 ayat 31. Bukan ini, tapi mirip-mirip ini ada satu ayat lagi sebenarnya.
Ah ya, itu bisa juga. Lukas 18 ayat 31. Coba lihat Matius 23 kan ya. Matius 23 ayat 12. Sama. Matius 23 12. Oh, bukan ya. Ya mungkin yang Lukas 18 ayat 21 tadi. Nanti ada ayat di Matius saya lupa persisnya, tapi mirip dengan perkara ini. Ada ayat yang tadi juga bisa. Jadi seperti itu. Jadi harus digenapi kepada Yesus Kristus. Sekarang kita ada di masa gereja. Di masa ini nanti imamnya berubah lagi dan bagaimana proses imamnya, teknisnya seperti apa, nanti kita bicara di masalah gereja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena waktu kita sudah habis. Karena komitmen kita 5 menit sebelum jam 10 sudah harus selesai. Siap-siap. Ada yang bertanya? Ibadah simbolik semuanya melambangkan Yesus Kristus.